Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dinda Maharani. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tujuan hidup dan motivasi dalam perspektif psikologi dan juga ajaran Islam. Nah, apa sih motivasi dan tujuan hidup itu? Secara bahasa, motivasi berasal dari kata motif yang memiliki arti dorongan. Sedangkan tujuan hidup berarti arah atau cita-cita yang ingin dicapai oleh seseorang dalam kehidupannya. Secara istilah psikologi, motivasi adalah kekuatan internal yang mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dalam mencapai suatu tujuan. Sementara itu, tujuan hidup adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai oleh seseorang yang menjadi alasan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Nah, motivasi dan tujuan hidup ini sama-sama penting dalam bidang psikologi dan juga ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 58 yang artinya, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku." Ayat ini menjelaskan bahwa motivasi hidup manusia menurut Islam adalah untuk beribadah dan mencari ridha Allah. Inilah hakikat tujuan hidup sejati menurut ajaran Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia ialah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa hidup yang bermakna adalah hidup yang diarahkan untuk memberi manfaat. Motivasi kita seharusnya mencakup niat untuk menjadi pribadi yang berguna bagi orang lain sesuai dengan tuntunan agama. Pendapat ulama dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Ulumuddin menjelaskan bahwa setiap amal manusia harus dilandasi niat yang ikhlas karena Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan sejatinya bukan pada duniawi, melainkan saat seseorang menjalani hidupnya dengan tujuan akhirat yang kuat. Nah, apa sih bedanya motivasi dan tujuan hidup dari sudut pandang psikologi barat dan juga perspektif ajaran Islam? Nah, jadi apa sih bedanya motivasi dan tujuan hidup dari perspektif psikologi barat dan juga perspektif ajaran Islam? Nah, dari perspektif psikologi barat sendiri dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan. Abraham Maslow menyusun 5 tingkatan kebutuhan manusia. Yang pertama, ada fisiologis yang berupa makan dan tidur. Kemudian ada keamanan yang berupa rasa aman dan stabilitas. Yang ketiga, ada kasih sayang yang berupa hubungan sosial. Yang keempat, ada penghargaan berupa harga diri dan prestasi. Yang kelima, ada aktualisasi diri yang mana mewujudkan potensi terbaik dalam dirinya. Nah, Maslow menyatakan bahwa motivasi seseorang muncul dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap. Puncaknya ketika seseorang mencapai aktualisasi diri, yaitu di mana ketika seseorang mampu menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Dalam konteks ini, Islam juga mendorong seseorang untuk mencapai potensi terbaik dalam dirinya. Tetapi tidak berhenti hanya di situ saja. Tujuan akhir hidup menurut Islam adalah mencapai ridho Allah dan kesuksesan dunia akhirat. Jadi, jika dibandingkan di antara keduanya, psikologi barat menekankan pada pencapaian pribadi, kepuasan diri, dan aktualisasi potensi. Sedangkan Islam lebih menekankan kepada niat yang ikhlas, amal yang bermanfaat, dan juga tujuan spiritual
yang lebih tinggi. Dari apa yang saya sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa motivasi dan tujuan hidup dalam perspektif Islam dan juga psikologi memiliki kesamaan, yaitu mendorong seseorang untuk hidup lebih bermakna. Namun, Islam menekankan bahwa motivasi tertinggi bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mencapai ridha Allah dan menjadi manusia yang bermanfaat. Psikologi membantu kita dalam memahami prosesnya, sedangkan Islam memberi arahan dan nilai dalam melaksanakan sesuatu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.